Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita coba gali lagi nih ya intisari dari buku klasiknya Stephen Covey, Principle-Centered Leadership. Kita pakai kutipan-kutipan pilihan aja sebagai sumbernya. Misinya apa? Ya, kita mau ambil ide kunci dari Covey soal gimana sih cara bangun lingkungan yang bikin kita tumbuh, baik buat diri sendiri, keluarga atau ya tim kerjalah. Tapi dasarnya prinsip yang abadi. Siap ya kita bongkar? Siap. Yang langsung kerasa dari Covey itu penekanannya ya, fondasi di dalam diri itu harus kuat dulu gitu, sebelum kita mikirin hasil di luar. Jadi ini bukan soal trik-trik kilat, sama sekali bukan. Tapi lebih ke membangun sesuatu yang benar-benar kokoh, tahan lama gitu. Prinsip ini nanti jadi semacam kompas internal deh. Oke. Nah, pertama yang menarik nih, Covey kan bedain banget ya antara apa itu namanya, etika karakter. Ah iya, kehebatan primer itu? Nah, itu dia, sama etika kepribadian, yang dia sebut kehebatan sekunder. Kita ini sering banget kejebak fokus di citra, di teknik, polesan luar aja gitu. Betul, seringnya gitu. Covey pakai analogi bagus banget, hukum pertanian. Anda kan nggak bisa ya nyontek di sawah gitu. Haha, iya bener, nggak bisa. Mau panen ya harus tanam dulu, disiram, dirawat, sabar. Nggak ada jalan pintas pokoknya. Nah, ini langsung nyambung nih ke pendekatan dia yang terkenal itu, dari dalam keluar. Inside out approach. Oh iya. Gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya, kemenangan pribadi, kita punya integritas, disiplin diri, itu jadi syarat mutlak sebelum kita bisa sukses di luar atau punya hubungan yang efektif sama orang lain. Jadi dalamnya dulu diberesin ya? Betul. Tanpa akar karakter yang kuat, yang membangun trustworthiness itu loh, tingkat kepercayaan orang ke kita, semua teknik komunikasi, strategi pengaruh yang nggak akan awet lah. Kepercayaan kuncinya ya? Banget. Itu fondasi paling dasar. Masuk akal. Terus soal prinsip itu sendiri, Covey menggambarkannya kayak kompas ya? Iya, kayak kompas. Kan kompas selalu nunjuk utara sejati tuh, nggak peduli cuaca lagi badai atau medannya susah. Beda sama nilai kita pribadi yang kadang bisa subjektif banget, atau peta lah yang bisa aja udah nggak relevan. Nah, itu dia. Prinsip kayak keadilan, integritas, kejujuran, potensi manusia, itu sifatnya universal. Kayak hukum alam aja gitu, tapi di dimensi manusianya. Jadi kalau kita pegang prinsip ini, kita jadi lebih tenang gitu ya? Punya arah yang jelas? Tepat, lebih stabil. Ini penting, karena nyambung ke 4 kebutuhan dasar manusia menurut Covey. Apa aja tuh? 4 ya? Iya, 4. Ada rasa aman, artinya merasa berharga, terus panduan, arah dari prinsip dan nurani kita. Lalu kebijaksanaan, cara pandang yang seimbang, dan terakhir kekuatan, ya kapasitas buat bertindak, buat disiplin. Oke, keamanan, panduan, kebijaksanaan, kekuatan. Nah, kalau kita bisa penuhi 4 ini dari dalam diri, berdasarkan prinsip, kita jadi berdaya. Nggak gampang goyah atau terus-terusan butuh validasi dari luar. Nah, ngomongin pemberdayaan, ini nih kayaknya inti yang mau kita gali lebih dalam dari sumber Anda ya. Soal menciptakan lingkungan belajar berprinsip. Iya bab 31 itu ya. Betul, walaupun kita nggak punya detail isi babnya persis, tapi konsepnya aja udah kuat banget. Menciptakan suasana yang subur gitu, buat belajar, buat tumbuh, di rumah, sekolah, kantor. Nah, ini penting. Seringkali kan kita mikir itu tugasnya si bos atau guru aja gitu. Iya, betul. Padahal Covey bilang, ini tanggung jawab bareng. Semua stakeholder. Pimpinan, staf, murid kalau di sekolah, orang tua, bahkan komunitas sekitar. Jadi gotong royong gitu ya? Bisa dibilang gitu. Fokusnya itu bukan nyari siapa yang salah kalau ada masalah, tapi gimana caranya memperbaiki lingkungannya, biar lebih kondusif. Ini baru pemberdayaan yang beneran. Oke, jadi memperbaiki sistemnya, lingkungannya. Iya, dan lingkungan yang memberdayakan ini ada syarat-syaratnya, nggak otomatis jadi. Wah, apa aja tuh syaratnya? Kayaknya kompleks nih. Perlu usaha sih, tapi logis kok. Pertama, jelas, orang-orang di dalamnya perlu punya karakter yang kuat. Integritas, kedewasaan, dan, nah ini penting banget, mentalitas kelimpahan. Nanti kita bahas ini deh. Oke, karakter, terus? Kedua, perlu keterampilan, ya kayak komunikasi yang efektif, kerja sama tim, kemampuan bersinergi. Ketiga, harus ada semacam perjanjian kinerja yang sifatnya menang-menang, adil buat semua. Win-win solution ya? Betul.
Keempat, pengawasan diri yang kuat dari tiap individu. Kelima, harus didukung sistem yang emang membantu, bukan malah bikin ribet atau menghambat. Dan terakhir, akuntabilitas yang jelas. Siapa bertanggung jawab atas apa? Banyak juga ya elemennya. Tapi lihat deh, fondasi dari semua itu apa? Balik lagi ke awal, kepercayaan. Dan kepercayaan itu tumbuhnya dari karakter yang berprinsip tadi. Jadi muter ke situ lagi. Oke. Tadi disebut mentalitas kelimpahan. Itu gimana maksudnya? Bedanya apa sama kebalikannya? Nah, ini konsep kunci juga. Mentalitas kelimpahan itu dasarnya percaya kalau kuenya itu cukup buat semua orang. Sukses itu bukan barang langka yang harus direbutin. Jadi bukan zero-sum game gitu ya? Tepat. Orang dengan mentalitas ini tuh seneng lihat orang lain berhasil. Mereka bisa ikut merayakan, bisa belajar dari sukses orang lain. Pengakuan, kesempatan itu bisa dibagi-bagi. Kebalikannya, mentalitas kelangkaan. Nah, kalau itu mikirnya, kalau dia dapat, berarti jatah saya berkurang. Kompetisi dilihat sebagai ancaman. Sukses orang lain itu kayak kerugian buat diri sendiri. Cenderung iri, nggak mau berbagi. Lingkungan yang subur buat tumbuh, jelas butuh lebih banyak orang dengan mentalitas kelimpahan ini kan? Iya, jelas banget bedanya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, buat Anda yang dengerin, kalau mau pertumbuhan yang awet, lingkungan yang efektif, entah itu buat diri sendiri, keluarga, atau tim, kuncinya ada di dalam diri. Betul, fokusnya ke membangun karakter yang berlandaskan prinsip-prinsip abadi itu. Jangan tergoda sama jalan pintas, atau cuma moles-moles tampilan luar aja. Ingat analogi tadi ya? Ingat terus hukum pertanian tadi. Nggak ada cara instan buat hasil yang benar-benar bermakna dan langgeng. Prinsip-prinsip inilah yang jadi kompas Anda buat navigasi hidup dan kerja yang, ya kita tahu sendiri, makin kompleks ini. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat direnungin sama Anda semua. Coba pikirin deh, di area mana dalam hidup Anda sekarang, mungkin Anda lagi tergoda ambil jalan pintas padahal seharusnya menerapkan hukum pertanian itu. Pertanyaan bagus tuh. Dan langkah kecil apa, sekecil apapun, yang bisa Anda mulai lakukan hari ini atau minggu ini untuk ikut berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih berprinsip di sekitar Anda. Entah di rumah, di kantor, atau di komunitas Anda. Coba direnungkan ya.